Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dharma Isa dengan NIM 0239250014. Jurusan PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai administrasi pendidikan. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Ibu Sri Hasnawati, SPDI, MPDI. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan pengertian, fungsi, dasar-dasar dimensi, dan standar administrasi pendidikan sehingga kita dapat memahami pentingnya administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, langsung saja poin pertama itu adalah pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, administrasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan surat menyurat atau pekerjaan kantor, tetapi juga meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh kegiatan di lembaga pendidikan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, poin kedua adalah fungsi administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan, program kerja, jadwal anggaran, serta kebutuhan sekolah agar kegiatan berjalan terarah. Yang kedua, pengorganisasian bertujuan membagi tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada setiap warga sekolah sehingga pekerjaan menjadi lebih teratur. Yang ketiga, pelaksanaan atau penggerakan. Pada tahap ini seluruh rencana dilaksanakan melalui kerjasama antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua. Nah, yang keempat, pengawasan. Nah, pengawasan dilakukan untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana, serta memperbaiki apabila terdapat kekurangan. Nah, yang kelima, evaluasi. Evaluasi bertujuan mengetahui keberhasilan program serta menjadi dasar perbaikan program pendidikan pada masa yang akan datang. Nah, sekarang saya akan masuk di pembahasan dasar-dasar administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan memiliki beberapa dasar penting, yaitu yang pertama, dasar filosofis. Administrasi pendidikan harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, dasar psikologis. Pelaksanaan administrasi harus memperhatikan perkembangan, kebutuhan, karakter, dan potensi peserta didik. Nah, yang ketiga, dasar sosiologis. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, sehingga administrasi pendidikan harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang keempat, dasar yuridis. Nah, administrasi pendidikan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan. Nah, yang keempat, dimensi administrasi pendidikan. Ada 4 dimensi administrasi pendidikan, meliputi yang pertama itu dimensi tujuan. Seluruh kegiatan administrasi diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
Baik, poin berikutnya adalah dasar-dasar administrasi pendidikan. Nah, administrasi pendidikan memiliki beberapa dasar penting, yaitu yang pertama, dasar filosofis. Nah, administrasi pendidikan harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan tujuan pendidikan nasional. Nah, yang kedua, dasar psikologis. Pelaksanaan administrasi harus memperhatikan perkembangan, kebutuhan, karakter, dan potensi peserta didik. Nah, yang ketiga, dasar sosiologis. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat sehingga administrasi pendidikan harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Nah, yang keempat, dasar yuridis. Nah, administrasi pendidikan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan pemerintah. Nah, sekarang pembahasan berikutnya yaitu 4 dimensi administrasi pendidikan. Empat dimensi administrasi pendidikan meliputi yang pertama dimensi tujuan, di mana seluruh kegiatan administrasi diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan sekolah. Yang kedua, dimensi manusia, seperti melibatkan seluruh sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Nah, yang ketiga, dimensi tugas, meliputi seluruh kegiatan administrasi seperti perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sarana prasarana, keuangan, kurikulum, serta evaluasi. Selanjutnya, dimensi nilai. Administrasi pendidikan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, profesionalisme, dan akuntabilitas. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya adalah 8 standar pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terdapat 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama, standar kompetensi, seperti menentukan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua, standar isi, seperti mengatur ruang lingkup materi dan kompetensi yang harus dipelajari peserta didik. Nah, yang ketiga, standar proses, seperti mengatur pelaksanaan pembelajaran agar berlangsung secara efektif, aktif, dan kreatif, menyenangkan. Standar yang keempat itu adalah pendidikan dan tenaga kependidikan, seperti menjelaskan kualifikasi akademik dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan. Standar yang kelima itu standar sarana dan prasarana, seperti mengatur kelengkapan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran. Standar yang keenam adalah standar pengelolaan, seperti mengatur tata kelola sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pendidikan. Yang ketujuh, standar pembiayaan, seperti mengatur pembiayaan operasional pendidikan agar dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Nah, yang ke-8, standar penilaian pendidikan, seperti mengatur sistem penilaian hasil belajar peserta didik secara objektif, adil, dan berkesinambungan. Nah, demikian penjelasan saya mengenai administrasi pendidikan, mulai dari pengertian, fungsi, dasar-dasar administrasi pendidikan, dan 4 dimensi administrasi pendidikan, hingga 8 standar pendidikan. Nah, semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya administrasi pendidikan dalam menciptakan pengelolaan sekolah yang efektif dan berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.